Damai sejahtera bagi kamu. Bacaan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Kisah Injil hari ini mengingatkan pada seorang teman bertahun-tahun membenci suaminya, meski kadang rasa itu hilang timbul. Berbagai cara ia lakukan, mendoakan suami agar Tuhan mengampuni dosa-dosanya, berdoa agar Tuhan menyembuhkan penyakitnya, serta memandang salib, mengingat penderitaan Yesus tidak sebanding dengan penderitaannya. Setelah menjadi tenang, beberapa hari kemudian pertengkaran dan rasa benci muncul kembali, hingga tidak mendoakan suaminya. Rasa benci membuatnya tidak nyaman. Ajaran doa Bapa Kami pun telah dilakukan, tetap tak berhasil. Karya Roh Kudus dapat terjadi pada peristiwa apapun, termasuk dalam sakramen rekonsiliasi. Pada masa pekan suci, ia bertekad menerima sakramen rekonsiliasi yang telah 10 tahun tidak diterimakan. Ia tidak dapat menyelesaikan sendiri dan perlu pertolongan Tuhan. Suatu hal yang membahagiakan adalah ia mendapat giliran dilayani romo pilihannya dan dapat berkonsultasi selain menerima sakramen rekonsiliasi. Atas saran romo, ia kembali berdifusi kepada kerahiman ilahi. Karya Tuhan luar biasa. Ia sungguh baik. Ia memberi yang diperlukan. Setelah menerima pengampunan, sukacita luar biasa ia rasakan. Air mata bahagia memenuhi pipinya. Tubuh terasa ringan. Benci dan perasaan negatif hilang. Ia meminta maaf kepada suami. Rekonsiliasi terjadi di antara mereka. Perikop hari ini berkisah tentang murid-murid Yesus yang berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci di Yerusalem. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Malam itu Yesus datang, berdiri di tengah murid-murid meski pintu-pintu dikunci. Ia hadir dengan tubuh kebangkitan dan mengucapkan, "Damai sejahtera bagi kamu." Seketika para murid bersuka cita melihat kehadirannya. 2 kali Yesus mengucapkan salam damai yang dijanjikannya. Menunjukkan damai itu bukan hanya untuk mereka demi ketenangan dan sukacita mereka, namun untuk disampaikan kepada dunia
melanjutkan misi yang dijalankan Yesus dari Bapaknya sebagai pembawa damai. Meski hati telah tertutup, Yesus dalam rupa Roh Kudus tetap hadir. Maukah kita menanggapi kehadirannya agar sukacita damai sejahtera menyelubungi kita dan sesama, seperti para murid mengunci pintu karena takut, berubah menjadi sukacita dan percaya karena melihat Yesus. Allah Roh Kudus, Allah yang penuh cinta, terima kasih Engkau telah masuk ke dalam hatiku. Ya Roh Kudus, bantu aku untuk berani mengampuni mereka yang telah mengecewakanku dan aku kecewakan, hingga sukacita damai sejahtera mengalir kepada mereka. Amin.